Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti sangat mudah kalau bagi kita mengucap syukur ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sukses, dalam keadaan memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki. Apa itu? Bisa kaya materi, bisa ganteng atau cantik, atau pandai, atau berprestasi. Itu semuanya mudah untuk kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita tidak memiliki semua yang barusan saya sebutkan, ditambah kita sedang terpuruk, kita sedang mengalami masalah, kita sedang mengalami kekalahan, kita sedang gagal, kita terpuruk, bisa nggak kita mengucap syukur? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan, kita renungkan bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Nah, firman Tuhan tadi berkata, dikehendaki Allah, berarti mengucap syukur dalam segala hal itu kehendak Allah. Kalau saya boleh katakan, itu adalah perintah Allah. Jadi mau tidak mau kita harus lakukan, bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Dalam apapun juga yang kita sedang hadapi, kita harus bisa mengucap syukur. Nah, ada 3 hal orang yang mengucap syukur dalam segala hal itu mengandung pengertian seperti ini. Yang pertama adalah orang yang bisa menerima dengan ikhlas ketetapan Tuhan bagi hidupnya. Itu orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Supaya jelas saya kasih contoh begini. Beberapa hari lalu Indonesia dalam Piala Sudirman mengalami kekalahan. Saya nonton sampai malam. Mereka pemain-pemainnya sudah berjuang, sudah memberikan yang terbaik, dan saya percaya mereka melakukan persiapan-persiapan yang matang. Tetapi kalah. Malaysia yang menang, yang bisa lanjut ke babak berikutnya. Nah, buat para pemain yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, pasti akan menerima dengan ikhlas. Walaupun sedih, saya tahu. Tapi mereka akan menerima kekalahan itu dan akan membuat mereka jadi lebih semangat lagi. Supaya apa? Supaya mereka bisa meraih piala itu di kemudian lain, kemudian waktu. Mereka bisa memompa diri untuk bisa meraih semua itu. Nah, itu ciri orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi orang itu menerima dengan ikhlas segala ketetapan Tuhan bagi hidupnya. Lalu ciri yang kedua, orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang menyatakan terima kasihnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Itu orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam bahasa Yunaninya adalah eucharisteo. Artinya adalah give thanks, thankful. Jadi berterima kasih secara full dengan sukacita penuh kepada Tuhan. Walaupun keadaan lagi tidak baik, tapi dia bisa selalu mengucap syukur. Nah, kebalikannya dari orang yang seperti ini adalah orang yang selalu mengeluh. Orang yang selalu bersungut-sungut. Orang yang selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Orang yang membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Nah, ini orang yang tidak bisa mengucap syukur. Ada cerita begini, teman-teman. Ada seorang tukang batu. Dia lagi bekerja, dia pakai palunya yang besar, dia lagi hajar itu batu yang besar supaya batu itu jadi batu-batu kecil, bisa dipakai. Dengan teriknya matahari dia kelelahan, dia berkeringat, dia kecapean. Kemudian dia melihat di atas ada matahari di sana. Lalu dia berpikir gitu, seandainya saya menjadi matahari,
pasti hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi singkat cerita, karena ini cerita, celing, jadilah dia matahari. Lalu ketika dia jadi matahari, dia sukacita memberikan sinarnya, kehangatannya bagi manusia. Tapi ada awan hitam yang menyelimuti sinar matahari sehingga sinar matahari nggak bisa ke bumi. Lalu dia berpikir, ternyata ada yang lebih hebat daripada matahari, yaitu awan pekat yang gelap itu. Lalu celing, akhirnya dia jadi awan gelap. Setelah dia jadi awan gelap, tiba-tiba turun hujan. Dan akhirnya awan itu makin lama makin hilang. Lalu dia bisa berpikir gitu, kalau begitu air hujan lebih keren, lebih hebat. Saya mau jadi air hujan. Singkat cerita, celing, jadilah dia air hujan. Nah, ketika air hujan membasahi bumi, bisa bikin banjir, bisa ke sungai-sungai, bisa menerjang semuanya. Tapi dia melihat di sungai itu ada batu yang besar, yang kokoh, yang kuat, yang gak bisa diterjang oleh air sungai. Lalu dia berpikir, kalau gitu yang paling kuat, yang paling keren adalah batu yang kokoh. Lalu singkat cerita, celing, jadilah dia batu yang kokoh, yang kuat. Lalu ketika dia jadi batu, dia dengar ada manusia datang membawa palu yang besar. Mulai dia disiksa, dipukul supaya dia hancur. Lalu dia berpikir, kalau begitu yang paling keren, yang paling hebat adalah tukang batu. Akhirnya singkat cerita, celing, kembalilah dia jadi tukang batu. Dari cerita itu berarti kita dapat kesimpulan, orang kalau membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan orang lain tidak akan pernah puas. Jadinya tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal itu adalah orang yang selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Itu yang luar biasa. Jadi orang yang bisa mengatakan Tuhan Yesus baik dalam keadaan apapun juga, dia bisa memuji, menyembah Tuhan. Contohnya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Itu yang powerful, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kiranya renungan ini menjadi berkat buat Bapak, Ibu semua, supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita selalu perkatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua.